belajarlah yang baik dan benar dan giat untuk meraih impian kalian, karena sekarang sudah era teknologi elektronika, robotik tingkat nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan selalu semangat mengikuti MPLS. Hari ini kita akan membahas tentang profil jurusan Teknik Elektronika Industri. Di samping saya sudah ada Bapak Budi Hartanto selaku Kepala Program Teknik Elektronika Industri. Selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pagi ini kita akan membahas tentang profil jurusan Teknik Elektronika Industri. Ya, boleh. Mungkin bisa dijelaskan apa saja yang dipelajari siswa di Teknik Elektronika Industri? Untuk di jurusan Teknik Elektronika Industri, secara umum yang dipelajari yang pertama adalah keterampilan listrik dan elektronika. Kemudian yang kedua adalah mikroprosesor dan mikrokontroller. Kemudian yang ketiga adalah sistem robotik. Kemudian yang keempat adalah sistem kontrol industri. Kemudian ada beberapa materi yang akan disampaikan di jurusan. Yang pertama kerja bengkel dan gambar teknik. Yang kedua adalah dasar listrik dan elektronika. Ketiga adalah dasar pemrograman. Sedangkan untuk kompetensi keahliannya, yang pertama adalah mikroprosesor dan mikrokontroller. Kemudian yang kedua, penerapan rangkaian elektronika. Kemudian yang ketiga adalah sistem pengendali elektronik. Kemudian yang keempat adalah sistem pengendali robotik. Kemudian yang kelima adalah pembuatan, perbaikan, dan pemeliharaan peralatan elektronika. Dan yang terakhir adalah produk kreatif dan kewirausahaan. Itu Jadi harus dipelajari di jurusan teknik elektronika. Jadi cukup banyak ya Pak ya yang harus dipelajari oleh anak-anak. Terus bagaimana dengan fasilitas yang ada di jurusan Teknik Elektronika Industri? Untuk fasilitas jurusan elektronika industri, terutama yang ada di lab kita, yang pertama adalah komputer yang digunakan untuk programming, ya biasanya untuk programming. Kemudian yang kedua adalah trainer, ya trainer ini banyak sekali, ya terutama untuk tool-tool elektronika. Kemudian yang ketiga adalah peralatan untuk kerja bengkel. Kita alhamdulillah sudah mumpuni di bidang elektronika untuk toolnya. Jadi sudah lengkap untuk fasilitasnya. Dengan fasilitas yang lengkap, kita semua berharap anak-anak bisa belajar dengan lebih maksimal dan nanti menjadi lulusan yang lebih berkualitas ya Pak? Ya, insyaallah. Ya, terus berikutnya bisa memberikan gambaran Pak, gambaran tentang prospek kerja bagi lulusan Teknik Elektronika Industri. Untuk gambaran prospek kerja, sebetulnya kalau di elektronika sendiri itu banyak sekali. Hampir semua manufaktur industri itu membutuhkan. Karena sekarang sudah era teknologi elektronika. Semua bidang industri sudah harus menggunakan sentral otomatis. Jadi contoh yang pertama adalah maintenance di industri atau produk otomatis atau peralatan otomatis, itu yang pertama. Untuk gambarannya kemana arah kerja kita, yang pertama adalah software engineer atau perancang software. Yang kedua itu adalah electrical engineer pada industri. Kemudian yang ketiga ini adalah
desainer electrical di industri. Kemudian yang keempat, ini adalah robotic engineer. Kemudian yang kelima adalah automotive engineer. Kemudian yang keenam, ini adalah biomedical engineer. Jadi hampir sektor manufaktur di industri itu membutuhkan tenaga ahli di bidang elektronika, terutama di teknik elektronika industri. Jadi beruntung untuk anak-anak yang masuk pada jurusan teknik elektronika. Dan untuk peluang kerja itu sangat-sangat banyak. Kemudian untuk pesaingnya hanya sedikit. Itu mereka yang bisa saya jelaskan. Terima kasih banyak Pak Budi. Berarti untuk anak-anakku di rumah, kalian yang jurusan teknik elektronika industri, beruntung sekali katanya Pak Budi. Jadi hampir semua perusahaan membutuhkan lulusan dari teknik elektronika industri. Bagaimana dengan hubungan kerja Pak? Mungkin sudah ada dengan perusahaan-perusahaan kerjasamanya? Kalau untuk kerjasama, sebenarnya di sekolah itu ada yang pertama adalah Koja PKK. Koja PKK ini bekerja sama dengan perusahaan untuk penyaluran tenaga kerja dari sekolah ke perusahaan. Kemudian adalah yang kedua adalah kunjungan industri. Kunjungan industri ini dilakukan setiap tahun supaya untuk pengenalan atau studi banding dengan perusahaan. Jadi peralatan apa yang harus kita gunakan di sana. Jadi kita koreksi untuk jurusan kita apa yang dibutuhkan. Kemudian untuk MOU untuk Prakrin khususnya, Prakrin ini banyak sekali, terutama bidang jasa dan perusahaan. Itu saja. Baiklah Pak. Jadi untuk kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain sudah banyak ya Pak Budi ya. Jangan khawatir nanti ketika kalian lulus, kalian sudah mempunyai banyak pengalaman. Yang berikutnya untuk prestasi Pak. Prestasi apa saja yang sudah pernah diraih oleh siswa dari jurusan Teknik Elektronika Industri? Untuk prestasi, alhamdulillah kita pada 2 tahun yang lalu itu kita menjadi 10 besar di lomba robotik tingkat nasional. Kemudian yang kedua adalah 10 besar untuk lomba karya cipta karya di Institut Teknologi Surabaya. Yes ya Pak? Ya, sementara itu. Insya Allah untuk kedepannya bisa menjadi juara. Amin. Semoga anak-anak nanti bisa lebih baik dan bisa menjadi juara. Amin. Untuk yang terakhir Pak Budi, ada harapan atau pesan-pesan terhadap anak-anak kita? Untuk pesan kepada anak-anak, terutama anak-anak jurusan teknik elektronika, belajarlah yang baik dan benar dan giat untuk meraih impian kalian, terutama dalam jangka waktu panjang itu adalah kedepannya untuk bekerja. Jadi di teknik elektronika ini pelajarannya kami harap bisa tertampung di kalian dengan baik. Ya. Terima kasih banyak Pak Budi atas kedatangannya, waktunya, penjelasannya. Semoga bincang-bincang kita hari ini memberikan banyak manfaat untuk anak-anak kita dan untuk kita semua. Sama-sama. Nah, anak-anakku, setelah kalian menyaksikan video ini, jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang ada di deskripsi YouTube. Dan tidak kalah penting, like, comment, and subscribe channel YouTube kesayangan kita semua, SMK PGRI Kota Mojokerto. SMK Bisa. SMK Hebat. hebat. SMK PGRI Kota Mojokerto Pasti bisa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
wabarakatuh. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti